أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة العادة محكمة. Insyaallah kita akan membahas kaidah fikih yang kelima, yaitu apa? Al-'adah muhakkamah. Adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum syar'i. Tayyib. Di sini disebutkan apa? Al-'adah muhakkamah min ihdal qawaidil kubra al-khamas. Kaidah al-'adah muhakkamah ini adalah salah satu dari 5 kaidah besar dalam fikih. Maksudnya apa? Ta'ni anna al-a'raf wal 'adatul muta'arafu 'alayha tu'tabaru marji'an fil hukmi syar'i 'inda ghiyabin nassi. Maksudnya adalah kebiasaan yang dikenal di masyarakat dan bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan sebagai acuan dalam hukum syar'i ketika apa? Inda ghiabin nassi, ketika tidak ada dalil khusus yang menjelaskan hukum tersebut. Ini yang dimaksud dengan kaidah al-'adah muhakkamah. Dan dilanjutkan di sini wasyurutun i'tibarun al-'adah, yaitu syarat-syarat agar adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum syar'i. Di antaranya di sini yang pertama disebutkan alla tukhalifa nassan syar'iyyan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i atau dalil syariat. Misalkan apa? Seperti misalkan minum, seperti misalkan khamr. Nah, tentu ini bertentangan dengan dalil syar'i. Jadi ada info buat kamu yang ingin serius belajar ilmu syariah, fikih, hadis, tauhid, dan lainnya. AOS Academy buka kelas persiapan syariah, 100% online, cocok untuk pemula meski belum punya dasar sekalipun. Sudah 14 kali menggelar tryout syariah dan terbukti berpengalaman. Pendaftarannya gratis, tapi hanya 15 kursi. Daftar sekarang di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. Kalau misalkan apa? Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan ada adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis, tentu ini tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Syarat yang kedua di sini disebutkan apa? Antakuna muttaridatan aw ghalibatan la nadiratan. Maksudnya apa? Bahwasanya harus menjadi kebiasaan yang muttaridah, harus menjadi kebiasaan yang umum, aw ghalibatan atau mayoritas, la nadiratan, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang jarang dipakai. Ini adalah maksud daripada poin yang kedua, artinya harus menjadi kebiasaan yang umum atau mayoritas yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang di kampung tersebut, bukan sesuatu yang jarang. Jadi kalau misalkan hanya dilakukan oleh segelintir orang, maka tentu itu tidak dianggap thayyib. Yang ketiga adalah antakuna mawjudatan inda ta'aqudi la tari'atan ba'dahu. Syarat yang ketiga artinya apa? Adat atau kebiasaan itu sudah ada saat akad, bukan muncul setelahnya. Jadi maksud daripada syarat yang ketiga ini adalah saat orang melakukan akad jual beli. Saat orang melakukan akad jual beli, tentu adat atau kebiasaan tersebut sudah dikenal, bukan ketika akad tersebut berlangsung. Jadi kalau muncul setelah akad, tentu itu tidak bisa dijadikan patokan syar'i. Makanya di sini disebutkan wa min tatbiqiha, di antara contoh penerapan daripada kaidah al-'adah muhakkamah di sini adalah apa? Tahdidul haid bi'adatil bi'adatil mar'ah, yaitu menentukan masa haid berdasarkan kebiasaan wanita. Maksudnya adalah di sini kita kaji maksud daripada contoh tahdidul haid bi'adati al-mar'ah. Maksudnya misalkan di sini kita sebut seorang wanita biasanya itu haid 7 hari
setiap apa? Setiap bulannya. Setiap bulan. Lalu suatu bulan hari ke-6 itu sudah bersih daripada haid, Tetapi di hari ke-8 darah itu atau di hari ke-8 darah itu muncul lagi. Darah itu keluar misalkan. Maka ini bagaimana hukumnya? Maka dalam kasus ini jawabannya adalah yang dianggap haid itu di hari ke-7 sesuai dengan kebiasaan wanita tersebut. Adapun darah haid di hari ke-8 ini dianggap apa? Dianggap darah istihadah. Kenapa? Karena kebiasaan wanita tersebut haidnya itu 7 hari, dikembalikan ke adatul mar'ah, kebiasaan wanita tersebut. Jadi darah yang keluar di hari ke-8 itu bukan lagi menjadi darah haid, akan tetapi darah istihadah. Baik. Dan di sini disebutkan contoh yang kedua, yaitu apa? Wa tafsirul uqud al-mubhamah bil urfis sa'id. Maksudnya adalah menafsirkan akad yang tidak jelas dengan kebiasaan berlaku. Tafsirul uqud al-mubhamah bil urfi as-sa'id. Jadi menafsirkan akad yang tidak jelas dengan kebiasaan yang berlaku. Misalkan contohnya dalam jual beli ada kata yang tidak dijelaskan, maka dipahami sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Misalkan contohnya dalam gaji pekerjaan. Ketika seseorang bekerja tanpa menyebutkan detailnya, apakah itu dapat makan atau ada uang transport di situ, maka dikembalikan daripada kebiasaan tempat tersebut. Kalau misalkan bekerja dapat makan atau dapat transport, maka itu wajib diberikan. Ini bagian atau ini sedikit kiasan daripada contoh yang kedua. Baik. Kita lanjut ke bagian latihan. Di sini disebutkan apa? Hal tu'tabaru kullu 'adah marji'an fil hukmi syar'i? Apakah semua kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum atau dasar hukum syar'i? Jawabannya adalah la, tentu tidak. Kenapa? Bal yushtaratu fiha alla tukhalifan nassun syar'i. Tapi harus apa? Harus memenuhi syaratnya. Alla tukhalifah nassun syar'i, tidak bertentangan dengan syarat. Wa antakuna muttaridatan la nadiratan, dan merupakan kebiasaan yang umum, bukan kebiasaan yang sedikit digunakan oleh masyarakat. Maka dilanjutkan di sini, fal 'adatul muharramah kasyurbil khamr la yuhtajju biha muhimman intisyaratuha. Maka di sini disebutkan apa? Kebiasaan yang haram, fal 'adatul muhakkamah, seperti misalkan minum khamr, la yuhtajju biha, tentu apa? Tidak bisa dijadikan dasar hukum. Mahma intasyarat, meskipun apa? Meskipun tersebar luasnya minuman khamr tersebut. Ini adalah poin penting. Jadi tidak semua yang biasa itu benar, tetapi harus juga dengan sesuai syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Barakallahu fikum. شكرا على حسن اهتمامكم.